Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini ada jajaran pimpinan daerah Partai Nasdem di Sumatera Utara melayangkan somasi terhadap LSI, salah satu lembaga survei yang selama ini boleh dikata lebih banyak menyebarkan hoax daripada kebenaran survei-survei Pilpres 2024. Mengapa mereka melakukan somasi? Sebagaimana yang kita dapatkan keterangan dan ada keterangan langsung dalam bentuk video, dikatakan karena ada survei mereka LSI mensurvei tentang popularitas capres dan elektabilitas capres di 2024 yang akan datang di Sumatera Utara, yang menempatkan Anies hanya di urutan ketiga dan hanya mendapatkan dukungan 5% di Sumatera Utara. Ini bagi mereka tidak menerima karena dianggap sebagai hoax dan penggiringan opini yang dilakukan oleh LSI, dan meminta LSI membuktikan seulang apa yang, karena menurut data mereka jauh dari itu, data yang mereka pegang tentang elektabilitas dan popularitas Anies di Sumatera Utara jauh sekali dari itu, dan fakta lapangan ketika Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Sumatera Utara disambut oleh masyarakat mulai dari bandara bahkan sepanjang jalan sampai ke tempat puluhan ribu orang. Dan oleh karena itu, jajaran Partai Nasdem Sumatera Utara merasa tersinggung dan menganggap bahwa apa yang dilakukan LSI bukan sebuah kebenaran, tetapi lebih pada menyebar hoax, kebohongan, dan penipuan terhadap publik, melakukan penggiringan opini bahwa seakan yang paling kuat di Sumatera Utara adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu mereka kemudian, pimpinan Partai Nasdem Sumatera Utara, melayangkan somasi terhadap Denny JA dan lembaga survei yang selama ini beberapa kali juga melakukan, misalnya di survei Pilgub 2017 yang lalu, itu juga melakukan kesalahan banyak sekali, prediksi mereka bohong. Mereka mengatakan, pertama mengatakan AHY tertinggi, kemudian yang kedua Ahok, dan ketiga Anies, dan ternyata itu bohong juga. Dan di Pilpres ini juga melakukan hal yang sama, upaya untuk persekongkolan terhadap mereka yang membayar mereka melakukan survei itu, bahkan boleh dikata mempunyai hubungan khusus dengan AHY dan Denny JA dengan lembaganya, dengan SBY. Karena memang sejak awal LSI ini, ketika SBY calon itu sudah ada di sana dan melakukan survei, apalagi ketika Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Mereka semakin menjadi-jadi melakukan survei, menyebar kebohongan ke publik tentang Anies, dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan. Ini jauh dari kenyataan sehari-hari, bahkan dimanapun Anies dan Muhaimin berada, dukungan masyarakat itu begitu besar. Jadi berbeda dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, menyebabkan pimpinan Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi terhadap LSI dan harus dilakukan survei ulang membuktikan apa yang dilakukan kebenaran, apakah benar survei mereka itu. Tetapi bagi mereka tidak yakin karena itu bertentangan dengan fakta dan data-data yang mereka miliki, sehingga mereka mensomasi LSI. Saya kira ini satu langkah yang sangat bagus, sangat demokratis menurut saya, sehingga lembaga-lembaga riset yang mengatasnamakan sebagai pendapat masyarakat ini, padahal mereka kemungkinan melakukan manipulasi yang luar biasa dan merangka juga bersekongkol dengan pihak lain, termasuk pihak yang membayar mereka untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan seseorang. Ini yang harus mereka pertanggungjawabkan, karena berulang-ulang selama ini tidak ada orang atau kelompok orang yang membantah secara keras atau mengajukan mereka secara ke hadapan hukum, sekalipun survei-survei mereka itu banyak yang tidak benar, dan itu dianggap sebagai kejahatan demokrasi karena melakukan penggiringan opini, persekongkolan politik untuk menjatuhkan seseorang, dan pada ujungnya untuk melakukan manipulasi terhadap hasil pemilu. Itulah yang kemudian apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem Sumatera Utara. Tentu kita akan ajukan jempol, dan itu yang harus dilakukan sehingga ada efek jerah bagi mereka yang senantiasa selama ini seenaknya mencari makan dengan cara menipu publik, melakukan penggiringan opini,
seakan-akan ilmiah, padahal itu adalah sebuah kebohongan belaka yang mereka tampilkan. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh pimpinan Nasdem Sumatera Utara ini sebagai reaksi terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga survei LSI dan DENIJA. Silakan menonton dan cermat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia DENIJA, saya menantang agar lingkaran survei Indonesia DENIJA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Tapi kalau itu salah, saya minta Pak DENIJA mundur sebagai supaya. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi. Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan.